Hari itu, Sina lagi sibuk-sibuknya ngerjain tugas menggambar pelajaran seni budaya. Teman-teman yang lain sudah pada pulang, tapi dia masih asik mewarnai di kelas sendirian. Sina, aku duluan ya. Iya, Selesai mewarnai, Sina bersandar sebentar di meja. istirahat dulu ah. Di rumah, ada Misha yang mulai khawatir karena Sina yang belum pulang. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore, tapi belum ada tanda-tanda kepulangan Sina. Sina kemana ya? Kok belum pulang jam segini? Dia malah ketiduran di kelas. Pas kebangun, Sina belum sadar kalau dia ketiduran dari tadi sore di kelas. Loh, aku di mana ini? Setelah beberapa saat, Sina tersadar dan kaget setengah mati karena jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Astaga, aku ketiduran. Sina langsung buru-buru masukin semua barang ke tas. Suasana di luar jendela udah gelap gulita. Lampu jalan di luar sekolah kelihatan redup. Cuma satu lampu kelas yang nyala. Aku harus pulang. Sekolahnya sepi, gak ada suara anak-anak main, gak ada suara guru ngobrol. Yang terdengar cuma suara angin lewat celah jendela, bikin tirai bergerak pelan. Begitu keluar kelas, lorong panjang itu terasa beda. Lampu-lampu neon kedip-kedip, kadang mati sebentar, lalu nyala lagi. Lantai terasa dingin kalau diinjak. Sina memberanikan diri untuk melewati lorong yang gelap itu. Tapi di tengah perjalanannya, Sina berhenti. Di lantai ada bayangan hitam, bukan bayangan dirinya. Bentuknya tinggi, kurus seperti kabut yang melayang-layang. Bayangan itu berdiam diri, lalu perlahan miringkan kepalanya, seolah sedang mengamati Sina. Sina mulai ketakutan. Jantung Sina berdebar. Dia melangkah cepat. Bayangan itu ikut bergerak. Lampu lorong kedip-kedip, dan di kedipan berikutnya, bayangan itu sudah lebih dekat. Suara apa itu? Sina mulai lari, tasnya kebanting-banting, nafasnya ngos-ngosan, tapi suara langkah di belakang makin cepat. Lorong yang biasanya cuma beberapa meter, sekarang terasa kayak gak ada ujungnya. Setiap lampu yang dia lewati tiba-tiba mati mendadak. Dia sempat nengok dan kaget. Bayangan itu gak jalan, tapi meluncur di lantai. Seperti air tumpah yang mengalir ke arahnya. Matanya cuma 2 lubang merah yang menyala. Gak kelihatan dasarnya. Sosok itu menampakkan diri di depan Sina. Seketika Sina terkejut. Tubuhnya menjadi kaku dan dingin. Sina mulai menangis dan berkata, Misha, tolong aku. bayangan itu makin besar, seolah mau menelan dirinya. Seketika Sina sadar harus melewati ini agar bisa pulang ke rumah, walaupun dengan rasa takut yang hebat. Sina mencoba berlari menelusuri jalan ke arah pintu keluar sekolahnya. Akhirnya, gerbang sekolah kelihatan. Aneh, gerbangnya kebuka sedikit. Tanpa pikir panjang, Sina langsung keluar. Tapi, Sina mendengar suara Misha yang berlari memasuki lorong sekolah. Ternyata benar itu Misha yang yakin kalau Sina masih berada di ruang kelas sekolah. Sina, kamu di mana? Dari pintu gerbang sekolah, Sina teriak sekencang mungkin agar Misha mendengar. Misha, aku di sini. Jangan masuk. Untungnya, Misha mendengar ucapan Sina dari kejauhan dan segera keluar dari lorong kelas yang sudah penuh dengan sosok bayangan hitam. Mereka berdua berlari menjauhi sekolah yang sudah gelap gulita. Begitu mereka lewat gerbang, udara dingin hilang. Suara langkah ikut hilang. Tapi sebelum menutup gerbang, Sina sempat lihat bayangan itu berdiri di dalam halaman.
Diam, tapi matanya seperti janji dia akan nunggu lagi. Akhirnya mereka selamat sampai rumah. Ceritanya besok aja. Sekarang makan dan istirahat dulu. Nasib baik kita selamat.